Pak Assalamualaikum Usep. Pak Usep. Waalaikumsalam Pak Jendan. Ada apa? Kira-kira tumben-tumben menghubungi saya? Iya nih Pak Usep. Pak Usep. Jadi Jadi gini nih, gini nih, saya saya mau ngobrol sama ngobrol Pak sama Usep nih ada ada sesuatu yang sesuatu yang saya mau saya bicara mau bicara Pak Usep nih sedikit tentang nih tentang ya ya apa apa namanya pembelajaran saya di pembelajaran kelas saya nih di Pak kelas Usep. nih Pak Usep. Saya minta Saya minta waktunya Pak waktunya Usep sedikit. sedikit. Boleh Pak, dengan senang hati. Silahkan. Sebetulnya apa tujuan obrolan kita sekarang? Iya, jadi Iya, jadi Pak Usep ya. Pak Usep ya. Jadi Jadi saya tuh saya mau tuh mau ngobrol ngobrol tentang tentang apa namanya, jadi jadi peserta didik peserta saya itu di didik saya kelas itu di kelas ternyata ternyata dalam dalam pembelajaran itu pembelajaran itu kurang fokus si fokus dosen. dosen tuh. Ya, memangnya ada apa dengan proses pembelajaran Bapak sama anak-anak, Pak? Iya, Iya, jadi jadi gini bos, gini bos itu ketika ketika saya ketika saya melakukan bukan penilaian penilaian kinerja kinerja PKG PKG dan masuk kelas, masuk kemudian saya kemudian saya melakukan peer teaching-nya di kelas, dan saya dan lihat saya lihat ternyata ketika ketika pembelajaran pembelajaran anak itu anak itu kurang kurang fokus, fokus, kurang bersemangat gitu dalam dalam pembelajaran. pembelajaran itu. Apakah memang Memang jadi jadi bertanya bertanya apa yang dari saya dari gitu ya, saya gitu lah. sehingga kok anak-anak itu jadi jadi kelihatannya kurang kurang bersemangat, bersemangat, kurang fokus gitu. gitu. Apa memang Memang dari diri dari saya diri saya yang memang apa namanya pembelajarannya mungkin monoton nggak ya, ya itu saja sehingga mungkin anak jadi merasa bosan dan jenuh mungkin gitu. gitu. Oh gitu Pak. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid Bapak tidak antusias dalam belajar, Pak? Ya, mungkin sepertinya kalau saya mau belajar itu karena memang mungkin banyak hal ya Pak ya. Yang pertama mungkin karena saya tuh terlalu banyak bicara, mungkin banyak bicara di kelas, metodenya mungkin dan mungkin pusat pada guru. Jadi saya tidak berpesan kepada saya untuk memberikan pendapat. Mungkin salah satunya itu mungkin Pak yang membuat merasa tidak fokus dengan pembelajaran. Oh gitu ya Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak, Pak? Ya, saya pikir mungkin harus ini ya Pak. Saya mencoba menerapkan pembelajaran yang kira tidak membosankan, tetapi menyenangkan anak-anak dan sehingga anak bisa bersemangat, Pak. Nah, kalau memang anak-anak itu menginginkan pembelajaran yang lebih menarik dan tidak membosankan, kira-kira pembelajaran saat ini kalau idealnya 10, kira-kira ada di angka berapa, Bapak? Ya kalau melihat dari pembelajaran ini sih Pak, saya nilai sih mungkin kalau 1 sampai 10 mungkin ada di angka 5 kali Pak. Kelihatannya ya memang anak-anak kurang bersemangat, kurang begitu antusias gitu dalam pembelajaran. Nah, Pak Jendan, lihat tadi stepnya ada di angka 5 ya Pak ya? Iya. Dengan perubahan yang akan Pak Jendan lakukan dengan menerapkan perubahan gaya belajar, kira-kira yang paling tidak harapannya ada di angka berapa? Ketika menerapkan perubahan metode pembelajaran yang media pembelajarannya ya sih harapannya
Harusnya sih bisa harusnya sih ya, bisa ya. bisa di Bisa di angka 8 angka itu 8 itu sudah sudah cukup baik, Pak. baik, Pak. Karena memang Memang ya karena ini karena ini pembelajaran pembelajaran setiap hari ya, hari ya harus ada harus perubahan yang perubahan yang dilakukan dilakukan ya, Pak. ya, Pak. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Iya, Iya, kalau kalau menurut saya saya sih, sih, Pak, pembelajaran itu pembelajaran itu harus 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 berpusat berpusat kepada kepada murid, murid, mungkin mungkin dengan media yang media yang bervariasi, bervariasi. mungkin Mungkin di kelas di itu kelas itu saya saya jarang memberikan memberikan semodel ice breathing gitu ya. gitu ya. Kemudian Kemudian saya saya belajar belajar dengan memanfaatkan memanfaatkan teknologi, logis, mungkin kalau mungkin bisa kalau ice breathing, game, mungkin hal-hal yang hal-hal yang seperti seperti yang bisa yang bisa menarik menarik peserta peserta didik didik yang dan tidak merasa tidak bosan merasa bosan gitu, Pak. Pak. Oke, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Wah, kalau Selama selama kemarin sih Pak, saya Pak, saya menggunakan sumber belajar itu seperti ya buku yang ada di sekolah tuh, Pak. tuh, Pak. Buku pelajaran. Gitu. Sekolah. Gitu. Oke, Bapak tahu nggak macam-macam sumber belajar selain buku teks? Banyak belajar itu selain dari sumber yang tulis, ada juga sumber yang memang secara digital gitu, kita bisa memanfaatkan belajar itu dari website, dari YouTube, dari akun di TikTok juga banyak ya, mungkin seperti itu, Pak. Dengan memanfaatkan ya mudah-mudahan anak itu bisa menarik, Pak. Nah, betul sekali, Pak. Apalagi sekarang memang era digitalisasi, ya Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran, Pak ya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak? Ya rencana saya ke depan sih, Pak. Mungkin yang pertama saya akan merubah metode pembelajaran saya, Pak. Nah, mungkin kemarin membuat monotonnya anak-anak dan mungkin saya mungkin kesalahan saya akan mencoba merubah pembelajaran yang tadinya cuma sekedar bicara saja, kemudian hanya saja, mungkin ke depan saya akan metode pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian media juga pembelajaran yang bervariasi. Tentunya saya ini menginginkan pembelajaran itu pada murid ya. Dan lebih penting itu saya sih punya pembelajaran itu sesuai dengan minat dan jadi mudah-mudahan dengan yang saya rencanakan itu anak-anak tidak merasa bosan lagi dan tidak merasa jenuh lagi ketika kita harus mengubah sebuah metode pembelajaran, baik itu metodenya ataupun juga pembelajaran yang bervariasi. Oke, bagus sekali. Terus kira-kira bagaimana Bapak bisa mengukur atau cara mengukur keberhasilannya itu gimana, Pak? Ya. Untuk saat ini mungkin cara bagaimana keberhasilan saya lebih bersemangat ya, Pak ya. Mungkin dengan pembelajaran yang dengan perubahan ketika anak ketika pembelajaran sudah merasa fokus, sudah merasa semangat, kemudian
tidak bosan, antusias dalam pembelajaran, kemudian segala tugas dikerjakan dengan baik, dengan rajin ketika Tuhan memberikan tugas maka dikerjakan. Tidak pekerjaan rumah bahkan mungkin ya dengan seperti itu ya itu mungkin sudah bisa keberhasilan. Baik. Kemudian kira-kira kapan Bapak akan memulai rencana ini? Ya kalau pembelajaran itu dilakukan setiap hari ya, pelajaran gitu setiap hari. Ya saya melakukan ini akan secepatnya Pak. Akan secepatnya saya lakukan. Ya, lebih cepat memang lebih baik Pak ya. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmennya saya ingin membuat pembelajaran di kelas itu ya tapi Pak semakin menarik, tidak monoton, kemudian saya akan menggunakan metode yang dan menggunakan sumber belajar yang berkelas ini juga dari website digital satu apa-apa atau bisa dari akun TikTok dari mungkin itu yang saya sehingga dalam itu anak-anak dan tidak ada Pak. Ini anak-anak belajar itu sesuainya gitu minat dan bakat gitu mungkin Pak. Baik. Bagus sekali Pak. Kemudian tentunya Bapak harus berkolaborasi ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Ya, mungkin di sekolah ada orang guru, mungkin Pak Didi sebagai kesiswaannya. Dan mungkin beliau supervisi ada rencana yang dilakukan ada perubahan yang lebih baik. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Semoga apa yang saya ucapkan ke depan hasil obrolan ini Pak ya. Mudah-mudahan ada pelajaran dari siswa yang kemarin merasa bisa lebih lebih dan tentunya itu harus dilakukan secepat mungkin karena memang ini sangat sekali dilakukan supaya lebih bagus ke depannya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Sepertinya obrolan hari ini Alhamdulillah saya mendapat pencerahan dari obrolan di hari ini ya. Tentunya sangat membantu ngobrol dan saya bisa cepatnya menerapkan ini. Baik ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu depan dan mudah-mudahan setelah kita bertemu, saya akan menyampaikan hasil dari rencana yang sudah buat saya Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya tunggu kabar baiknya dari Bapak. Ya, terima kasih Pak Usi. Selamat siang, Bagaimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang Pak.
Saya baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, Pak Saya saya juga baik ya, dan terima kasih saya senang bertemu sama Pak Yosef hari ini. Dan apa nih sebenarnya topiknya yang mau kita perlukan di hari ini nih, Pak Yosef? Baik, Pak. Saya ingin membahas, Pak, tentang manajemen kelas saya, Pak. Saya merasa masih banyak siswa yang tidak terlibat dalam pembelajaran dan sering mengganggu, Pak, pada saat pembelajaran. Jadi sering mengganggu kelas gitu, Pak. Selain kelas saya sendiri, tentunya juga mengganggu kelas yang lain, Pak, gitu, Pak. Iya, baik. Jadi emang selama ini yang terjadi mungkin seperti itu ya, Pak Yosef ya? Ya, Oke. Baik, sekarang kita obrolan yang saya sampaikan. Apa tujuan dalam meningkatkan jumlah ini? tentunya saya ingin setiap siswa merasa terlibat dalam pembelajaran, Pak. Setiap siswa juga selain terlibat, tentunya juga mengurangi, Pak, gangguan di kelas, Pak. Wah, bagus. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa banyak permasalahan kelas ya, manajemen kelas ya. Tadi Pak Yosef juga mengatakan bahwa tujuannya itu tujuan yang sangat bagus sekali. Nah, sekarang ini bagaimana Pak Yosef mengetahui bahwa Pak Yosef itu telah mencapai tujuan seperti itu? Ya, saya ingin melihat, Pak, peningkatan partisipasi siswa dalam diskusi kelas dan juga penurunan masalah disiplin. Misalnya, di sini saya berharap, Pak, bisa melihat lebih banyak siswa yang mengajukan pertanyaan dan berkontribusi dalam diskusi kelompok, serta tentunya mengurangi jumlah catatan-catatan atau insiden disiplin yang saya buat setiap minggunya, Pak. Iya, baik. Jadi, Pak Yosef juga sudah melakukan catatan disiplin yang terjadi setiap minggunya ya, Pak ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira apa yang menurut menjadi tantangan terbesar dalam mengelola kelas ini? Ya, jadi menurut saya tantangan terbesarnya dalam mengelola kelas itu, Pak, di antaranya adalah ada beberapa siswa yang terlihat bosan, ada siswa yang terlihat tidak tertarik, Pak. Sementara yang lain sering mengganggu temannya gitu, Pak. Ada yang usil, ada yang bercanda. Kemudian saya juga merasa kesulitan, Pak, dalam menyesuaikan metode pengajaran, Pak. Jadi metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa itu yang memiliki berbagai tingkatan kemampuan, Pak. Karena setiap siswa itu kan beda, unik, kemudian dengan gaya belajarnya masing-masing. Itu saya cukup kesulitan, Pak, dalam menyesuaikan metode pengajarannya, Pak. Ya, baik. Berarti dalam selama ini ada beberapa orang yang berbeda-beda dan juga terasa merasa kesulitan ya, Pak ya? Iya, Pak. Nah, memang kalau perjalanan cerita seperti ini dari pembelajaran yang Yosef lakukan, masuk pengelolaan kelas. Nah, kira-kira untuk sejauh ini penilaian yang selama ini mencakup pengelolaan kelas ini, kira-kira kalau ada di angka berapa nih, Pak? Untuk skalanya, Pak, kalau di skala 1 sampai 10 ya, Pak ya. Iya. Pengelolaan kelas saya mungkin saya berada di angka 5 mungkin, Pak. Karena ya memang baru istilahnya hanya sebagian saja yang bisa
dapat saya kondisikan, sedangkan sebagian lagi itu memang ada beberapa siswa yang tadi saya kemukakan, Pak. Ada yang tidak tertarik, ada yang bosan, dan juga tentunya ada yang usil atau jahil mengganggu temannya di kelas, Pak. Iya, baik. Iya, baik. Tadi sudah disebut ada yang jaya agama mungkin Iya. apa kekuatan yang Pak Usep miliki dalam mengelola kelas ini? Menurut saya, Pak, yang menjadi kekuatan saya dalam mengelola kelas ini, di antaranya, Pak, saya itu menurut saya memiliki hubungan yang baik dengan sebagian besar siswa sebenarnya, Pak. Jadi sebagian besar siswa itu saya punya hubungan yang baik, Pak, baik secara personal, dan kemudian saya juga sudah berpengalaman dalam hal ini dalam penggunaan teknologi pendidikan, Pak. Misalnya saya itu ketika pembelajaran sering menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang interaktif seperti Quizizz, kemudian Kahoot, di mana aplikasi-aplikasi itu banyak disukai oleh para siswa, Pak, dalam proses pelaksanaan pembelajaran, karena aplikasinya itu yang memang sangat interaktif gitu, Pak, tidak monoton, jadi terkesan lebih seru dan juga menyenangkan, Pak. Wah, baik. Sangat luar biasa sekali. Baik, Posep nih. Apa nih yang menurut Posep bisa dilakukan untuk mengatasi siswa yang bosan dan sering mengganggu nih? Baik, Pak. Saya sendiri sudah berpikir, Pak, sebenarnya untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif lagi, Pak. Jadi itu akan saya tingkatkan levelnya mungkin, Pak. Saya juga akan mempertimbangkan untuk memberikan proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, Pak. Jadi selain itu saya juga ingin mengatur posisi tempat duduk, Pak, dengan cara yang lebih strategis gitu, Pak, yang lebih meminimalkan gangguan. Jadi misalnya dengan memisahkan siswa yang sering berkolaborasi untuk mengganggu gitu, Pak. Jadi itu dari saya buatkan kayak semacam kelompok gitu, Pak. Jadi saya pisahkan berdasarkan gaya belajar, berdasarkan karakter juga, dan itu saya sesuaikan dengan materi pembelajaran yang lebih menarik lagi, lebih interaktif lagi gitu, Pak. Luar biasa. Nah, Pak Usep tadi sudah mengatakan bahwa Usep akan membagi siswa ini sesuai dengan belajar, sesuai dengan karakternya, dan Usep tentunya tadi menerapkan pembelajaran yang nah, kira-kira kalau diterapkan sama Posep, harapannya dari tadi kan A5 nilainya dari 1 sampai 10. Nah, dengan harapan seperti apa yang sudah direncanakan sama Posep, kira-kira idealnya apa nih kalau Oke, jadi saya akan mencoba, Pak, memberikan, karena ternyata lebih banyak di kelas tersebut lebih banyak siswa yang gaya belajarnya itu kinestetik, Pak. Jadi saya akan mencoba memberikan lebih banyak tugas kelompok dan sesi diskusi, Pak. Walaupun tentunya masih banyak siswa yang belum bisa atau tidak terlibat. Saya juga pernah mencoba teknik reward dan punishment, Pak. Jadi memberikan reward kepada siswa-siswa yang aktif dan memberikan punishment kepada siswa-siswa yang cenderung mengganggu gitu, Pak, jalannya pembelajaran. Tetapi hasilnya juga tidak konsisten, Pak. Nah, mungkin tadi salah satu strategi yang dilakukan sama Usep ya. Iya, Pak.
Nah, Nah, sekarang sekarang strategi yang bagus tuh, bagus tuh. apa yang langkah apa yang akan Osep lakukan? Ya, saya berpikir untuk menerapkan teknik pembelajaran berbasis proyek, Pak, di mana pembelajaran berbasis proyek ini bisa melibatkan semua siswa dan tentunya memberikan mereka tanggung jawab individual dalam kelompok, Pak. Saya juga ingin gitu, Pak, menggunakan lebih banyak teknologi pendidikan, Pak, walaupun seperti gitu, Pak, video pembelajaran dan aplikasi interaktif yang menarik minat siswa, Pak. Misalnya saya juga bisa membuat proyek tentang isu lingkungan, di mana siswa harus membuat presentasi video mengenai solusi yang mereka temukan, gitu, Pak. Baik. Apa nih komitmen Pak Usep untuk mencoba tujuan ini? Jadi saya akan mulai dengan merancang proyek kecil yang bisa melibatkan semua siswa dan menggunakan aplikasi pembelajaran yang menarik, Pak. Saya juga akan mengadakan sesi namanya brainstorming, Pak, dengan siswa, yaitu di mana siswa bisa memilih topik proyek yang mereka minati dan relevan dengan kurikulum pendidikan, Pak. Nah, kira-kira ini siapa saja yang dilibatkan sama Pak Usep dalam rencana Pak Usep ini? Jadi sebelumnya, Pak, saya juga berkomitmen untuk merancang proyek ini, Pak, dalam minggu depan dan mulai menerapkannya di kelas minggu berikutnya, Pak. Saya juga akan mengatur jadwal rutin untuk mengevaluasi kemajuan proyek bersama siswa. Kemudian tentunya saya juga tidak bisa bergerak sendiri, Pak. Saya harus mendapat dukungan, support, ataupun kolaborasi dalam melaksanakan rencana saya ini. Tentunya saya akan meminta rekan-rekan guru, Pak, untuk memberikan masukan dan dukungan, serta saya harus berbicara dengan kepala sekolah tentang rencana saya, di mana saya juga akan mengajak siswa untuk memberikan umpan balik secara berkala, Pak, sehingga saya bisa menyesuaikan metode pengajaran saya jika itu diperlukan menurut siswa, gitu, Pak. Baik, Pak Usep. Ini sangat menarik obrolan kita. Nah, Pak Usep ini apa yang paling berharga dari sesi kita obrolan ini? Baik, Pak. Tentunya saya merasa lebih jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dan strategi yang bisa saya coba, Pak. Saya juga merasa lebih percaya diri untuk mencoba pendekatan-pendekatan baru dalam mengelola kelas. Iya, baik, Pak Usep. Selanjutnya yang ambil itu apa? Saya akan memulai, Pak, merancang dan mencari aplikasi pembelajaran yang menarik, tadi yang interaktif, sesuai dengan gaya belajar daripada siswa, Pak. Kemudian saya akan memastikan kembali menemui Bapak dalam waktu 2 minggu ke depan dari sekarang, Pak, untuk mengevaluasi kemajuan saya, Pak. Siap. Usep ini kapan segera melakukan itu? Ya, dimulai dari minggu depan, Pak, pada saat pembelajaran saya, dan itu 2 minggu ke depan saya akan kembali menemui Bapak untuk mengevaluasi kemajuan saya, Pak.
Oke, Oke, Yusuf, karena memang waktu kita waktu sedikit, kita sedikit ya. terima Terima kasih Pak Asep atas atas obrolan obrolan kita. Nanti kita Kita bertemu bertemu lagi lagi di di waktu dan saya saya akan tunggu dari Bapak Bapak Ustadz Asep selanjutnya Pak Asep. Pak Ustadz ya. Siap, terima kasih Pak atas Oke, waktunya terima kasih, juga. Pak Asep, ya. Pak Ustadz ya.